Kalau dari hadis itu disebutkan dua. Pertama, malamnya itu tidak panas, juga tidak dingin. Maksudnya gerah, tidak perlu dingin. Jadi sedang-sedang. Dia udaranya itu mu'tadil, udaranya itu tidak panas, tidak gerah, tidak pula dingin. Yang kedua, paginya, ini kan informasi dalam kita tahu, matahari terbit sampai siang 9-10 itu tidak ada mendung, tidak ada awan menutup, tapi cahayanya itu tidak terik, seolah ada yang menghalangi. Tidak ada awan, bukan karena awan mendung menutup matahari, tidak. Cerah ya, cuma cahayanya itu tidak, warnanya putih bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kalau kita lihat, kita teropong pakai bahasa Arab, Lailatul Qadar itu sebetulnya sudah Lailah itu malam, Qadar itu kadar. Jadi kalau kita sebut malam Lailatul Qadar, apa itu malam? Jadi malam Qadar. Tapi itu sudah jadi kebiasaan, jadi akhirnya sudah bisa diterima saja. Kalau dicek dari segi bahasa itu 2 kali pengulangan kata malam itu. Malam Lailatul Qadar. Malam pakai bahasa kita, Lailah itu malam juga dalam bahasa Arab Al-Qadar. Jadi namanya sebetulnya Qadar itu. Jadi nama malamnya itu Al-Qadar, bukan Lailatul Qadar. Lailah itu malam. Jadi nama khusus untuk malam yang kita bahas ini, nama cukup Al-Qadar. Lailah itu malam artinya. Jadi kalau mau lebih sederhana, malam Qadar, cuma kan orang jarang menyebutnya. Orang menyebutnya Lailatul Qadar. Dan hati-hati menyebut Qadar dengan Qadar, bisa lain nantinya. Ini qaf, pakai qaf. Kalau pakai kaf itu artinya keruh. Lailatul Qadri itu artinya malam keruh, lawan jernih. Malailatul Qadar sekarang atau artinya malam keruh sekarang. Tapi kalau yang malam kita bahas pakai qaf, Lailatul Qadri. Kata ulama kita ini, malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar itu adalah sebuah malam yang mulia. Mulianya itu kenapa? Karena banyak keistimewaan yang Allah berikan di malam itu. Bahkan malam Lailatul Qadar ini malam khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Faddalaha Allah ala alfi syahrin laysa fiha Lailatul Qadar. Di sini beliau menjelaskan keistimewaan malam Lailatul Qadar. Beliau menyebut bahwa satu malam Lailatul Qadar itu lebih unggul atau mengungguli 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Berapa? 83 tahun. Satu malam itu mengungguli 83 tahun. Artinya 83 malam. Satu malam bisa mengalahkan 83 tahun. Ya 83 tahun berarti berapa malam tuh ya? 360 kali ya. Begitulah kemudian. Dan ini berdasarkan surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang di ujung itu disebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam Lailatul Qadar itu kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin saya pernah sampaikan di sini atau bisa ditinggal. Kalau kita berhenti sejenak, perbandingan yang dibuat oleh Tuhan dalam ayat ini, kalau tidak pas, bisa jadi itu munculkan pemahaman yang salah. Coba kita lihat. Satu malam kata Allah, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Yang tadi 83 tahun. Oke. Logis kan?
satu malam Lailatul Qadar itu bisa mengalahkan, mengungguli 1000 bulan. 1000 bulan tadi 83 tahun. Kalau ada 83 tahun nih, berapa kali menuntut Lailatul Qadarnya? 83 juga kan? Kan malam Lailatul Qadar kan sekali tahun itu, karena satu kali Ramadan, dan setiap tahun itu ada sekali Ramadan. Kalau dalam setahun itu ada satu kali Ramadan, berarti ada satu kali Lailatul Qadar. Setiap tahun sekali. Sekarang tahunnya ada 83. 83 kali tahun begitu. Berarti itu sama ya kan? Ada 83 kali Lailatul Qadar. Ada 83 kali malam Lailatul Qadar. Ini 83, ini satu malam aja. Masa iya? Lebih unggul satu malam ini. Yang sekali ini dibanding 83 kali. Nah, gimana kira Pak menyelesaikan? Ya, ya jelas tuh. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan dari 83 tahun. Dihitung itu dalam satu tahun itu hanya terdapat satu kali Ramadan. Berarti kalau satu kali Ramadan dalam setahun itu berarti hanya satu kali juga adanya Lailatul Qadar dalam setahun. Ini 83 tahun, berarti 83 kali itu Lailatul Qadarnya. Ini cuma sekali. Kok bisa lebih unggul pula yang sekali ini dibanding 83 kali? Wah, Abu Syarul menyelesaikan. Itu keraja ulama tuh. Imam Syafi'i itu, Imam Asy'ari, ketika beliau bertandang tahu saya kira, bertandang tuh bertamu dengan hitam. Bertandang dia ke rumah Imam Ahmad. Imam Ahmad dah tahu dia gurunya. Artinya Imam Syafi'i ini kan guru beliau. Dah tahu dia karakternya, hobinya apa, kesibukannya apa. Cuman anak perempuannya ini penasaran. Anak perempuan laki-laki jauh ini. Akhirnya dia diintip ya, tengoknya lah apa yang dilakukan Imam Syafi'i ini malam-malam. Tengoknya, tak nampak Imam Syafi'i ini sholat, ibadah, doa. Kalau pas makan dia tengok Imam Syafi'i ini banyak makannya, sepiring, dua piring. Jatuhlah harga diri Imam Syafi'i di mata anaknya. Masa iya ini pula guru ayah saya. Dibandinginnya dengan ayahnya, mungkin ayahnya sholat malamnya banyak, makan sedikit. Ini Imam Syafi'i yang terkenal itu, tengoknya malam hari tampak bangun tidur, bangun malam sholat tahajud, tahu syakuran apa. Pas makan tengoknya banyak pula makannya. Akhirnya tak tahannya sampai ke ayahnya, ya, apa siapa guru ayah? Ini ulama besar, namanya Harun. Tapi saya tengok malam tak nampak sholat malam. Pas makan saya tengok ngeri banyak makannya. Wah, ayolah nanti ayat-ayat. Jadi sebelum beliau pergi dari rumah itu sampaikan, wahai guru-guru Imam Syafi'i, anak saya penasaran. Ada ditengoknya tak sesuai dengan di hatinya, tak sesuai dengan tingkat katakanlah besarnya dan harumnya nama engkau. Malam ditengoknya tak nampak sholat tahajud, tak nampak beribadah. Pas makan malah yang nampak banyak kali makannya. Orang alim biasanya makan dikit, zuhud. Nah, dijawab oleh Imam Syafi'i waktu itu. Malam hari memang saya tidak terlihat sholat tahajud. Tapi kamu tahu, kata beliau, kata Syafi'i, saya malam itu berbaring tapi tidak tidur. Saya matikan lampu itu, lampu pelita itu saya matikan, karena akan mengganggu otak saya bekerja, memikirkan sekian ratus masalah. Dan malam tadi kata dia, saya menuntaskan sekian ratus masalah fikih. Jadi rupanya malam tuh, dia kuliah Pak, kuliah cuma dia memikirkan masalah. Kalau mau diikut masalahnya, apa solusinya? Imam Syafi'i itu dalam riwayatnya dan biografinya itu, kalau ada satu masalah baru yang belum dijelaskan hukumnya, belum tahu hukumnya,
dia akan membaca Quran dari awal sampai akhir. Diulang lagi 2 kali. Nah juga nyambung mana ayat yang berkenaan masalahnya. Diulang lagi sampai khatam. Nah juga jumpa ayat yang nyenggol-nyenggol dikit tentang masalah. Contoh lah hukum MLM namanya, multi level marketing. Dibaca dari surah Al-Fatihah sambil mikir, tak dapat. Belum jumpa ayat yang menyinggung tentang hukum MLM. Ulang lagi dari awal sampai dapat. Bayangkan kalau 100 masalah. Jadi kata Imam Syafi'i, itulah ibadah malam saya. Di malam tadi saya bukan, saya memang tidak sholat tahajud, tidak. Tapi malam tadi saya bisa memecahkan sekian banyak persoalan fikih, hukum agama dengan cara saya berbaring dan lampu sengaja saya matikan. Dalam ceritanya yang lain itu beliau punya seorang budak yang malam-malam setiap malam itu agak kerepotan ya. Kenapa? Imam Syafi'i itu kalau berpikir malam itu memecahkan persoalan, itu profesor teori-teori dibahasnya masalah kasus. Imam Syafi'i itu masalah-masalah yang belum tuntas hukumnya dia kasih. Cuman kalau lampu hidup, pelita hidup, agak hektik ininya, nggak lancar. Maka budaknya inilah yang disuruh. Katakan budak namanya Heri, matikan lampu. Berpikir dia, kicik-kicik otaknya lah. Dapat jawabannya, apa kata dia? Heri, hidupkan lagi. Dicatatnya. Nah, kita satu. Masalah berikutnya lagi, Heri, matikan lampu. Ya, ini budak ini kerjanya matikan, hidupkan lampu. Itu rupanya. Jadi kekuatan analisanya itu terganggu kalau lampu hidup. Begitulah beliau, luar biasa. Kita masalah ini cuma satu kali malam Lailatul Qadar kok bisa mengungguli 83 kali malam Lailatul Qadar. Ada jumpa Pak? Berapa kali Quran dibaca begini? Jawabannya begini Pak. 1000 bulan yang dimaksud itu atau 83 tahun yang dimaksud itu adalah bulan atau waktu atau zaman atau masa yang itu sebelum ada malam Lailatul Qadar. Atau sederhananya 1000 bulan tanpa ada malam Lailatul Qadar. Sebab kalau yang sekali ini Lailatul Qadar, yang 1000 bulan ini ada juga malam Lailatul Qadarnya. Itu yang tak logis. Kok bisa 83 kali Lailatul Qadar kalah oleh 1 kali? Itu tidak logis Pak. Rupanya tidak, kalau begitu maksudnya. 1 malam Lailatul Qadar yang ada di zaman atau di umat Nabi Muhammad semalam itu bisa mengalahkan tahun-tahun dan bulan-bulan umat lain selain umat Nabi Muhammad yang tidak ada malam Lailatul Qadar. Masuk kan? Jadi 1 malam Lailatul Qadar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ini tidak akan terlawan oleh 1000 bulan bahkan 100 tahun yang ada di umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Disitulah letak keunggulannya. Umat Nabi Adam kan 1000 tahun lama hidup. Apalagi Nabi Nuh tidak main 65 tahun. Kalau umat Nabi Adam atau Nabi Nuh itu usianya 1000 tahun, kira-kira tuanya itu pas usia berapa? Kalau usia kita kan 65 tahun rata-rata. Kita tahu aja, udah mulai 40, 45 itu udah mulai apa? Pinggang udah mulai sakit, ya kan? Rambut udah mulai rontok. Kalau Nabi Nuh yang 1000 tahun usianya, itu usia berapa? Rata-rata sudah nampak tua. Kenapa kita 5 Pak? Usia 1000 tahun
65, baru 65 waktu sampai 1000 lagi udah tua kan, apa salah tahu kan? Apa kira-kira? Apakah pas usia sudah 700 tahun baru nampak tua? Apa yang apa? Jadi kalau umat-umat dulu yang usianya panjang begitu sampai 1000, taruh 800 tahunnya lagi. Beribadah mereka selama 800 tahun. Anggap aja umat Nabi Nuh namanya Adam, Heri tadi, Heri umat Nabi Nuh atau Nabi Adam, Heri namanya. Usianya tidak usah usia sama dengan usia Nabi Nuh. Kita patok aja umur 700 tahun. 700 tahun usia si Heri umat Nabi Nuh ya. Orangnya baik, orangnya soleh. Beribadah dia sepanjang hidupnya selama 700 tahun. Ada namanya Heru umat Nabi Muhammad. Heru. Ada nama Heru. Usianya 70 tahun. Dan ikut 20 ikut cianya 770. Heri dengan Heru ini sama-sama taat sepanjang hidupnya, sama-sama soleh, sama-sama rajin beribadah. Cuma durasi beda, ikut 70 tahun lamanya beribadah, ikut 700 tahun. Kira-kira mana yang menang Pak? Mana yang akan menang? Dijamin menang mana? Tentu yang seheri yang usianya 700 tahun yang dia habiskan dari awal sampai akhir beribadah. Bobot ibadahnya pasti menang seheri umat Nabi Nuh. Pasti lebih banyak ibadah umat Heri umat Nabi Nuh. 700 tahun namanya dia beribadah. Iko sehari 70 tahun ya kan? Dari situ kalah umat Nabi Muhammad, dijamin kalah, pasti kalah. Karena umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam dan setelah itu, waktu untuk beribadah bagi mereka itu banyak, panjangnya, puluhan tahun, ratusan tahun namanya. Tentu hasil ibadahnya lebih banyak mereka dapatkan dibanding umat Nabi Muhammad yang usianya 70. Dalam hadis yang disebutkan a'maru ummati, umur umatku kata Nabi, ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70. Sedikit yang tak sampai 60 atau lebih dari 70. Makanya kata orang 60 itu dah ya, jangan terlalu banyak, jangan terlalu banyak dunia lagi 60. Antara 60 sampai 70 kata Nabi, rata-rata umat usia segitu. Nabi ini Nabi banget. Nabi banget 3. Anak 3. Apa berapa? Sampai Nabi Muhammad. Namanya modus itu. A'mal ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70. Sedikit saja yang tak sampai 60 dan sedikit juga yang melebihi 70. Umat Nabi Nuh. Jadi kalau bicara tentang dibandingkan kuantitas, nominal, angka, mana paling banyak, kalah umat Nabi Muhammad. Tapi awal Bapak Ibu, umat Nabi Muhammad awal datang kemudian tapi masuk serubu padamu. Padahal ada meminta dulu jadi umat Nabi Muhammad. Ada apa minta? Ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad. Ada apa? Tidak Pak. Tidak ada satu pun dari kita yang minta, ya kan? Coba bayangkan sempat Bapak umat Nabi Isa umpamanya. Tidak ada satu pun dari kita yang dulu meminta kepada Allah, ya Allah, tolong jadikan saya umat Nabi Muhammad. Tidak ada. Tiba-tiba lahir ke dunia, itu langsung umat Nabi Muhammad. Jadi langsung umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad karena Nabi kita, Nabi Muhammad itu Nabi yang paling mulia, pokoknya yang paling hebat, maka umatnya pun diunggulkan oleh Allah dibanding umat Nabi yang lain. Karena mungkin Pak, Nabi nomor 1 memimpin umat nomor kincik nomor paling akhir lah. Karena magic itu tidak masuk Pak.
Ini umat nomor, ini Nabi paling hebat, Nabi paling top, tapi umat yang dipimpin itu umat yang paling kecil, yang paling akhir, yang paling nilainya lu bawah, karena masyarakat. Allah tidak seperti itu. Umat Nabi Muhammad dijadikan afdhalul anbiya, nabi terbaik dibanding nabi Rasul yang lain. Maka umatnya pun diangkat oleh Allah sehingga paling afdal, paling hebat, paling tinggi, paling berkualitas dibanding umat nabi yang lain. Sehingga Nabi Musa kan ininya ketika diperlihatkan oleh Allah keistimewaan umat Nabi Muhammad itu kan masih jauh jaraknya. Nabi Musa berapa banyak nabi setelah itu lagi? Cuman ya Allah bisa menunjukkan ke Nabi Musa, wahai Musa, nanti akan ada seorang nabi ini, umatnya ini keistimewaan ini. Iri Nabi Musa mengingin ke Tuhan, wahai Tuhan, tolong masukkan saya, jadikan saya registrasinya saya gitu terdata sebagai umat Nabi Muhammad, umat Nabi yang kau ceritakan, misalnya umat Nabi Muhammad. Kata Allah, tidak bisa. Nah, itu Nabi Muhammad, Nabi Musa mengingin untuk mendaftar menjadi umat Nabi Muhammad. Tidak, Allah kabulkan. Kenapa? Karena keistimewaan umat Nabi Muhammad tadi. Maka dalam kasus tadi, si Heri umat Nabi Nuh 700 tahun usianya, habis dipakai beribadah. Tentu lebih banyak jumlah total ibadahnya nanti dibanding Heru umat Nabi Muhammad yang hanya kesempatan hidup beribadah 70 tahun. Kalah situ tuh berarti umat Nabi Muhammad. Tidak sesuai lagi dengan prinsip tadi. Nabi Muhammad Nabi terbaik, maka umatnya juga harus terbaik. Tidak boleh kalah sama umat yang lain. Nah, dalam kasus ini kalah, maka Allah bantu, Allah dongkrak, Allah naikkan, Allah upgrade. Nah, itu sebenarnya Allah naikkan kualitas ibadah umat Nabi Muhammad. Tidak boleh kalah, Pak. Kalau di usia boleh kalah, malah kalah kita kan. Tapi di ibadah, kualitas ibadah tidak bisa. Maka Allah upgrade, walaupun caru supaya umat Nabi Muhammad walaupun usianya sedikit, tapi kualitas ibadahnya bisa mengalahkan umat Nabi sebelumnya. Maka Allah anugerahkanlah malam Lailatul Qadar. Itu cerita ya tuh Pak. Siapa umat Nabi Nuh yang paling lama usianya? Kalau ada umpamanya si Eri tadi 1500 tahun usianya, umpamanya ya, dia yang paling tua, paling lama hidupnya. Umat Nabi Muhammad si Eri usia 50 tahun ya. Tapi ketika si Heri ini umat Nabi Muhammad yang 50 tahun usianya, sampai dia malam Lailatul Qadar beribadah situ, langsung mengalahkan ibadah umat Nabi Nuh yang si Heri tadi yang usianya 150 tahun. Nah, bayangkan tuh Pak. Tapi kalau umat Nabi Muhammad usianya 50 tahun, tidak lo dapet malam Lailatul Qadar, nah itu udah jauh, itu tinggal itu. Ya kan? Usia 50 tahun, 50 tahun usianya Pak. Ya, Allah takdirkan dia tidak termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kalau begitu tidak akan kalah, tidak akan tenang dia melawan ibadah umat Nabi sebelumnya yang lama-lama itu. Ini kita bicara umat Nabi Muhammad yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka ibadahnya itu mengungguli ibadah umat Nabi sebelumnya. Walaupun yang umat Nabi Muhammad ini yang dapat Lailatul Qadar ini usianya pendek. Kalau itu sambung tuh pas. Jadi ayat yang kita baca dalam surat Al-Qadar itu Lailatul Qadri khairun. Malam Lailatul Qadar, satu malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang 1000 bulan itu tidak ada satu pun malam Lailatul Qadarnya. Maka timbul pertanyaan, masa iya ada 1000 waktu atau zaman yang tidak ada malam Lailatul Qadarnya? Ada. Itulah zaman sebelum Nabi Muhammad
Muhammad diangkat jadi nabi. Zaman Nabi Isa tidak ada Lailatul Qadar, Pak. Zaman Nabi Adam tidak ada namanya Lailatul Qadar. Kapan baru ada malam yang disebut dengan malam Al-Qadar itu? Pada dan sejak Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Dari situ, dari zaman itulah mulai sampai sekarang ada satu malam istimewa namanya Lailatul Qadar. Kalau itu lebih mudahnya, zaman Abu Jahal, Nabi Muhammad belum lahir lagi. Abu Jahal, Abu Sufyan, zaman itu ada Lailatul Qadar. Belum Allah buat lagi itu ceritanya. Belum lagi Allah keluarkan ada satu malam yang lebih bagus. Setelah Nabi Muhammad yang akan jadi Nabi, jadi Rasul, turun wahyu menyampaikan ke Nabi bahwa wahai Muhammad, ada satu malam kami berikan kepada engkau, malam yang itu dan seterusnya. Jadi kalau sempat kita mendapatkan itu, maka sebanyak dan selama apapun hidup umat Nabi yang sebelum Nabi Muhammad langsung terkalahkan. Baik. Kemudian kata beliau, wasudiyat Lailatul Qadar inna imma li syarafi qadar. Di sini beliau menjelaskan kenapa malam yang istimewa itu disebut malam Lailatul Qadar. Al-Qadar tadi, Pak. Ini membicarakan tentang alasan penamaan. Awal biasanya kan kalau ada satu peristiwa terkait dengan satu hal, kadang-kadang kita sebut hal itu dengan peristiwa. Saya mau contoh deh, Bapak. Kenapa tahun kelahiran Nabi Muhammad kita sebut dengan tahun gajah? Ya karena pada waktu itu peristiwa yang terbesar yang viral seiring dengan kelahiran Nabi itu, ya Abraha datang dengan gajah. Sehingga waktu itu orang udah tahu ya, tahu gajah. Dan itu terjadi di tradisi kita juga. Orang kampung saya, orang tua dulu, kakek nenek itu, nggak tahu dia kapan lahirnya. Dia tanya dulu tanggal berapa dia lahir, bulan apa, tahun apa, nggak saluran atau cuman kode alam aja. Oh siapa tuh, oh ini lahir itu pas beladang situ katanya, beladang. Buka ladang tapi situ dulu katanya. Nah, waktu itu lahirnya sebulan tuh. Jadi lahirnya sebulan dia kaitkan dengan sebuah peristiwa yang itu tidak akan terlupa. Sehingga muncul teori, Pak. Ikut teori itu. Teori modern. Kalau kita sudah mulai masuk periode masa-masa memori kita sudah mulai bermasalah, hafal 5, lupa 6. Siapa yang pernah yang sudah begitu, Pak? Yang dihafal 5, lupa 6. Nah, kan parah ya. Yang dihafal 10, yang terlupa seboleh. Nah, parah ya. Jadi kata teori ini Pak dosen supaya teori ini untuk supaya bisa ingat, diikat memori itu dengan pengikat. Cari satu cantolan, diikat di situ. Caranya. Contoh kayak mungkin bukan. Kita jumpa sama orang, baru pertama itu kenalan. Supaya tidak lupa nama orang ini. Coba cari satu hal yang kita ingat betul. Hubungkan dengan nama orang, sehingga nanti nama orang ini dia lengket dengan apa tadi itu, sesuatu yang kita sudah ingat betul. Nanti cara itu ingat aja, pokoknya kalau ini ingat ini ya, itu adalah teorinya. Ini ingatnya ini nanti, ya itu teori. Kalau orang barat tuh senang ya, karena teori teruji sama dia kan. Jadi alasan penamaan itu kenapa malam itu disebut malam Al-Qadar. Di sini kata dia ada 2 pendapat. Pertama, Al-Qadar itu kan kata yang berpendapat pertama ini artinya mulia. Jadi
Jadi kalau nanti kasih nama cucu, nama anak, dia namanya qadar. Qadar. Jangan kadar tadi, kalau kadar keruh. Habis kok karuh aja idenya. Masa depan keruh. Qadar. Aduh dosen aku di UGM dulu, Pak Kadar namanya. Ustadz aku mungkin ayahnya orang tua lu huruf kau itu mungkin tak kenapa Latin itu pakai k kau atau kilo kadar jadinya keruh jadinya tuh qadar. Jadi kata ulama yang berpendapat pertama ini, menurut kami malam istimewa itu disebut malam qadar karena malam itu mulia dan qadar itu artinya mulia. Jadi dalam bahasa Arab kata qadar itu rupanya diantara maknanya mulia. Pas 10 malam tuh banyak keistimewaannya, mulia, akhirnya dicantolkan. Nah, jadi karena malam itu malam istimewa, malam mulia, maka itulah karena sebab itulah disebut malam itu dengan malam qadar, yang kata qadar itu artinya mulia. Nah, itu alasan pertama, ini pendapat pertama. Dan itu sering kita dan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Saya namanya Al-Fitri. Kalau kenalan tuh di pertemuan pertama di kampus, Pak, itu conditioning itu ada yang bisa. Kan kenalan tuh saya dulu kan. Kenalan dosen, nanti mahasiswa kenalan juga. Siapa nama Bapak? Kata mahasiswa. Nama saya Al-Fitri. Nah, itu lo boleh golak tuh. Boleh golak kan? Ya laki-laki kan. Nama Al-Fitri. Ya pandai-pandai awalnya deh kan. Saya bilang Al-Fitri itu alasan orang tua saya melabeli saya nama Al-Fitri karena saya lahir pas Idul Fitri. Lahir saya Pak, dan hari kedua, tahun kedua. Lahir saya. Ayah saya udah kasih namanya, ambil peristiwa saat itu lebaran Idul Fitri, ambil fitrinya. Karena Fitri ini banyak nama cewek, tambahkan al depannya. Saya. Itu pula, jadi main contoh-contoh. Karena malam istimewa itu memang malam mulia, dimuliakan betul, kemuliaannya banyak. Kata qadar artinya mulia juga diantaranya. Ya sudah, berarti itu artinya. Disebutlah malam yang mulia itu dengan malam mulia. Nah, itu ya. Ada lagi ulama yang berpandangan, enggak, kalau menurut kami malam istimewa itu disebut dengan malam qadar karena mulia. Mulia ya mulia, tapi bukan karena alasan itu dia disebut qadar. Itu sama. Bagi kami kata ulama yang kedua, malam istimewa yang kita sebut dengan qadar itu di malam di mana Allah menyampaikan nasib atau katakanlah ya nasib manusia. Nasib kita ini kan jatah hidup, jatah rezeki, jatah ini itu kan Allah beritahu Pak. Disampaikan oleh Allah kepada penghuni langit itu. Mereka tuh tidak tahu semua dia tentang masa depan kita, jatah rezeki kita, kapan kita kena musibah, kapan ada jatah-jatahnya mereka tuh tahu. Nah, Allah mengumumkan nasib saya 1 tahun itu di malam Lailatul Qadar, sehingga mereka tahu dia. Jadi jangan diyakini malaikat tahu. Contoh saya, malaikat di langit itu tahu nasib saya dari awal saya hidup sampai mati. Tidak. Malaikat itu tahunya ketika sudah ada semacam informasi dari Tuhan. Kapan itu? Dari tahun ke tahun. Tahun 2024 itu malaikat tahu dia apa yang terjadi sama saya nanti. Karena ada catatan takdir saya. Yang itu Allah informasikan ke penghuni langit itu, malaikat itu. Tahu di lampu layar ya Pak. Contoh di mana? Tahu kita siapa yang ngisi sekarang, siapa yang ngisi besok, Ustaznya. Gitu juga.
Entah seperti apa bentuknya itu tempat papan informasi takdir makhluk kan. Akhirnya malaikat yang ada di langit itu tahu dia, oh sebulan bulan Maret nanti dia nikah lagi, ya kan? Bulan itu cerai dia, begitu. Tapi tahun 2025 tidak tahu malaikat, karena Allah belum informasikan. Jadi malam Lailatul Qadar tahun ini itu Allah akan informasikan takdir para makhluk ini untuk tahun ke depan. Jadi kalau ditanya mereka tahu kamu takdir saya tahun 2024, mau tahu? Karena Allah sudah bukakan kemarin pas puasa Ramadan tahun lalu itu pas Lailatul Qadar sudah diinformasikan yang takdir kamu. Kalau takdir saya tahun 2026, belum, udah tahu nih. Tunggu Lailatul Qadar tahun 2025. Nah itu ceritanya. Kok bisa pula begitu? Karena kata ulama ini, qadar itu selain artinya mulia, juga qadar itu artinya kata dia membagi-bagi. Jadi qadar situ kata ulama yang berpendapat kedua ini artinya membagi-bagi. Jadi Allah bagi, untuk tahun ini nih saya bagikan informasi kalian ya. Untuk tahun depan tunggu tahun depan pula. Pas tahun depannya kata Allah nih saya bagi informasi tentang takdir makhluk. Tengoklah kata Allah dibagi-bagi. Membagi-bagi itu bahasa Arabnya diantaranya qadar sama. Jadi penamaannya itu, sebab penamaan itu berbeda. Itu aja. Yang satu bilang qadar, yang satu menyebut malam Lailatul Qadar itu disebut qadar karena mulianya. Qadar itu mulia artinya. Yang ulama ini mengatakan malam Lailatul Qadar disebut malam qadar karena di malam itu Allah membagi-bagi informasi takdir para makhluk. Itu di alasan penamaan malam Lailatul Qadar. Berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Lailatul Qadar sudah dapat belum ya? Baik. Malam Lailatul Qadar kata beliau, apa saja yang terjadi yang istimewa? Pertama kata beliau, turunnya malaikat, semua malaikat termasuk malaikat Jibril turun pada malam itu dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang sibuk beribadah. Kalau tidak salah ada hadisnya Pak. Kalau tidak salah, malaikat Jibril itu menyalami kita di malam itu. Bagi yang sedang beribadah. Kalau yang lolok dan setan itu yang menyalami. Tanda-tandanya apa? Bulu badan tuh berdiri. Apa saja? Merinding. Tiba-tiba merinding, tak atur lah. Merinding, kemudian mata ini menangis, sedih, khusyuk, sahdu lah sudah. Itu. Jadi kalau malam-malam nanti tiba-tiba, tegak dulu. Tapi tidak lagi dong. Itu kawan tadi belakang. Kena Jibril tuh. Itu musuh Jibril tuh. Setan tuh. Jadi kata di situ, semua ada ayat, semua malaikat turun. Karena zal malaikatu turun semua, termasuk komandannya malaikat. Dan malaikat Jibril menyalami orang-orang yang sedang beribadah di malam itu. Dengan ciri-ciri sedang disalami Jibril itu merinding, bulu badan berdiri, dan waktu itu air mata menangis, sedih, bukan sedih, haru, syahdu, itu terasa. Bukan syahdu, bukan sedih menangis di jatuh tempo setoran kredit ada, atau THR berjaya ada. Nah, kalau ada nanti rasanya Pak, Bapak jam 1 malam belum lagi tidur ibadah sampai jam 3, tiba-tiba merinding, tiba-tiba syahdu rasanya, ngantuk. Itu nanti. Berarti malaikat Jibril sedang menyalami.
Cuma ya kita tak nampak, kita tak lampu cara menyelaminya kan. Nah, kalau di sini disebutkan oleh ulama kita ini, fayusallimuna 'alal mujtahidin, mengucapkan salam. Malaikat salam Jibril berarti, kalau Jibril disalaminya. Jadi malaikat itu dia turun. Wah, orang-orang yang sedang beribadah di malam itu, apa kata malaikat yang hadir turun ke bumi? Assalamualaikum ya. Sebutnya nama siapa? Entah seperti apa bentuknya, Allahu a'lam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada waktu. Kemudian malam Lailatul Qadar ini ciri-cirinya ada yang disebutkan di hadis, ada yang pengalaman orang. Kalau dari hadis itu disebutkan dua. Pertama, malamnya itu tidak panas, juga tidak dingin. Tidak gerah, tidak perlu dingin. Jadi sedang-sedang. Tadi hujan kan? Nah, tidak. Jadi gitu. Dia udaranya itu mu'tadil, udaranya itu tidak panas, tidak gerah, tidak pula dingin. Segar satu. Yang kedua, paginya, ini kan informasi dalam kita tahu, matahari terbit sampai siang 9-10 itu tidak ada mendung, tidak ada awan menutup, tapi cahayanya itu tidak terik, seolah ada yang menghalangi. Tidak ada, bukan karena awan mendung menutup matahari, tidak. Cerah ya, cuma cahayanya itu tidak. Kalau pagi-pagi seperti biasa langsung tuh Pak, karena tubuh ini langsung terasa nampak betul cahayanya. Nah kalau paginya malam itu kan tidak begitu. Warnanya putih bersih. Saya pernah tertipunya begini. Saya ngisi ceramah di Mumbai. Di Mumbai itu agak sedikit latar bikin nampak bulan matahari terbit. Saya tengok, ini kayaknya lupa satu. Warnanya kuning waktu itu matahari. Nah, enggak ngerti. Lama saya pikir, oh iya. Dia putih bersih Pak, bukan kuning. Dia ada tinggi Pak, jam berapa tuh jam? Ya habis pulang ke ceramah juga subuh. Lewat lah. Merinding waktu apa saya tengok. Mati orang hati itu sudah. Tapi kuning. Sementara di hadisnya bukan kuning. Sofia itu jernih, putih, dan cahayanya tidak terang. Ada saya tengok di media sosial itu Pak, orang-orang difotonya mulai dari pagi 20 sampai pagi terakhir malam siang Ramadan itu. Lokasinya pas pula. Apa namanya kalau matahari terbit itu? Sunrise ya. Sama. Di fotonya pas matahari terbit itu. Sedikit tombak kan dari apa? Pagi 20, pagi 21. Dikumpulkannya, dibandingkannya, memang beda. Saya tengok, memang beda penampakan matahari itu. Saya lupa entah malam pagi puasa berapa tuh yang disebut di situ. Memang yang lain tuh kuning, hanya dia yang putih, bersih, tak berawat, tapi cahayanya itu nampaknya terang. Lupa saya kesetnya, lupa saya menyimpan betul. Dia yang betul, tak pernah tersimpan waktu itu. Begitulah. Kalau ada kan bisa ditembak di sini, tembak kan itu hanya bentuknya. Itu Allah berikan tanda itu untuk memberikan kabar gembira bagi orang malam itu. Bagi orang yang tidak beribadah malam itu, ya sama sama dia, ya kan? Tengok, iya. Apa yang disenangkan malam itu lagi? Karena dia tidur, yang mungkin bermaksiat dan terus. Terakhir Bapak Ibu ya Allah, mungkin saya sampai juga sini dulu. Untuk mencari malam Lailatul Qadar, maka
Maka resepnya adalah jangan ada dibagi-bagi malam genap malam ganjil. Itu solusinya. Walaupun Nabi bilang carilah di 10 malam terakhir, terutama yang ganjil. Persoalannya begini Pak, yang ganjil itu dari mana? Dia ada 2 hadis. Hadis yang populer dan pemahaman yang viral itu dihitung dari awal. Kini tadi malam berapa? 26. Hitungan 26 dari mana tuh? Di pangkal ya. Malam pertama, sekarang berangkat dari awal itu, tinggal 26 sekarang. Maka kalau dihitung dari awal kemarin, berarti malam tadi malam 6, kan 26. Malam ini berarti malam ganjil 27. Oke. Tapi ada satu hadis yang mungkin tak begitu viral lah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri kalau tak salah sahabat Nabi. Dia menginformasikan ganjilnya itu hitung dari ujung sungsang. Ibu sahabatnya berikut. Kalau umpamanya nih puasa tahun ini 30 hari, maka malam ke-30 yang dihitung dari awal Ramadan itu adalah malam pertama kalau dihitung dari akhir. Iya kan? Malam 30 berarti malam pertama Pak. Malam 29 berarti malam kedua. Malam 28 berarti malam 3. Sampai ke baterai bulan. Maka ada 2 ganjil ini. Ada angka atau malam ganjil dihitung dari awal Ramadan. Ada malam ganjil dihitung dari sungsang. Jadi kalau sempat Ramadan kita ini 30 malam, malam ke-30 itu malam ganjil kalau dihitung dari akhir Ramadan. Karena malam pertama hitungannya. Tapi kalau dihitung dari pangkal, itu malam 30 ya malam genapnya. Malam 29 ganjil kalau dihitung dari awal Ramadan, genap kalau dihitung dari akhir. Malam kedua deh. Sehingga Pak, kalau kita hitung dari awal, angka-angka atau malam-malam yang genap kalau dihitung dari awal itu bisa ganjil dia, karena dihitung dari akhir. Ujung-ujungnya, tak usah dibagi-bagi malam itu kita ganjil. Buat semua ganjil. Karena penafsiran selama ini yang banyak, ya tadi itu ganjil, ya. Dihitung dari awal. Akhirnya udah beribadah malam 21, malam 23, malam 25, 27 kan. Digolatnya terkadang tuh, dan ganjil gini tapi hitung dari akhir. Itu dia Pak. Di malam tadi juga persoalannya ini pula kita tidak tahu pastinya Ramadan tahun ini berapa 30 29. Kalau sempat 29 Pak, malam puasa Ramadan tahun ini 29 berarti 29 malam. Itu double tuh ganjilnya. Itu dugaan kuat tuh. Karena ganjilnya 2 sisi. Ya kan? Malam 29 dari pangkal itu malam pertama kalau dihitung dari akhir. Syekh jual 29 ganjil kan? Luar biasa. Malam 28 kalau dihitung dari pangkal genap. Dihitung dari akhir genap juga karena malam kedua. 27 ya. Genap 2 sisi. Itu luar biasa. Saya ketika tahu ini Pak terkejut ya. Memang hadisnya tidak terlalu viral Pak, tapi hadisnya betul, soalnya hadisnya. Ini mudah-mudahan masih ada, belum datang teman-teman, kita gas, insya Allah. Terakhir Pak tadi ada pengalaman orang, pengalaman spiritual.
yang tak ada hadisnya. Nah, itu yang mungkin banyak kita dapat cerita dari orang tua kita dulu. Contoh di kampung saya ada informasi dari orang tua dulu, malam Lailatul Qadar itu katanya air itu beku. Sehingga ada cerita mereka Pak, aduh nenek-nenek katanya tinggal di ladang, nggak ke kota ya kalau nonton tuh di ladang ya, menunggu ladang tuh mungkin. Akhirnya pengen ke sungai, tengah malam tuh, ambil air pakai ember, lontak-lontak, tang katanya, cari ya. Itu cerita itu, cari ini. Aduh. Sehingga ada pula karena percaya dengan pengalaman individu tadi, ada pula orang tidur dia, dimasukkannya jadinya ke apa tempat minum air cerit lah, isinya cerit itu air, buka tutup, masukkannya tangan dalam tidur dia. Tapi kalau beku ada yang begitu. Ada lagi pengalaman pribadi orang soleh yang mungkin Allah yang nunjukkan gitu ya. Pohon-pohon ini sujud. Nah itu pengalaman yang dialami oleh kakek saya, ayah dari ibu saya. Yang cerita ke saya ibu saya langsung. Jadi kakek saya itu termasuk orang yang rajin ibadah. Di luar Ramadan campur ya. Suatu malam pergi dia ke sungai karena waktu itu sumur itu tak orang udah tinggal di sungai, sumur biaya besarnya mandi di sungai. Dia mau sholat malam, pergilah dia ke sungai. Dia bersorban, dibukanya sorban tuh. Ditengoknya ada semacam pokok kayu, ya mungkin dikiranya ada batang apa, dan tak asik. Turun dia ke bawah pakai jejak. Nah, tak mandi, tak wudhu dia. Naik lagi, tengok manu sorban. Tengok deh. Nah mungkin, biarlah katanya mungkin kan, kalau kan dicari, balik lagi di rumah sholat semacam. Pagi juga tengok dari puncak kayu tuh. Nah itu ada pula pengalaman itu. Macam-macam. Nah itu bisa ya bisa tidak. Tak bisa kita pastikan karena itu tidak berdasarkan informasi dari Nabi, dari wahyu. Tapi bisa jadi betul karena pengalaman orang soleh bisa jadi Allah kasih tahu. Apa contohnya lagi Pak? Imam Nawawi saya pernah cerita juga. Ketika usia 7, 6 tahun apa? Pokoknya masih anak-anak. Terbangun di malam Qadar itu karena tiba-tiba rumahnya itu penuh dengan cahaya yang menyilaukan. Semua jawab Pak, sedang lomba lampu kapal mati. Di dia rumah, lampunya tinggi luar. Itu silau kita kan, kayak gini kita, aku baju lampu itu kita kan. Udah itulah dirasakan pada itu. Ini masih ketik betul. Sedang lomba tidur, tiba-tiba masuk cahaya seterang-terangnya dan menyilaukan. Sama joto yang dirubahnya lampu lombatnya, membantu betul. Menyilaukan cahaya, tebang buat di mana ya, dia polos anak-anak kan. Dibangunkan sama ayahnya, ya, ikut cahaya aku ya, silau ya, terbangun ayahnya, silau ayahnya. Karena ayahnya orang-orang soleh, orang ahli ibadah, Allah ilhamkan ke dirinya sehingga dia terpikir, astagfirullah, ini Lailatul Qadar nih malam ini kayaknya. Akhirnya dibangunkanlah oleh ayahnya sekeluarga malam itu dan beribadah semuanya. Makanya Nawawi ulama besar, mungkin itu doa ayah amin, ya Allah jadikan anak saya ulama besar. Makbul langsung. Nah cahaya Pak, itu pula pengalaman spiritual pribadi. Ada pula hitungan angka Imam Ghazali itu. Kalau sebelum pula kodenya itu, kalau awal Ramadan itu hari Selasa, kalau salah begitu, Lailatul Qadarnya tinggal begini. Kalau awal Ramadan itu hari Rabu, Lailatul Qadar begini. Ada pula hitung-hitungannya itu. Nah itu semua kita jangan langsung main. Itu lalu itu khurafat. Bisa benar, bisa tidak. Benar itu logis juga.
Allah berikan tanda-tanda alam, Allah ilhamkan kepada hamba-hamba yang soleh tadi. Bisa juga itu permainan setan atau apa saya itu halusinasi. Nah, jadi antara dua hal kita tidak bisa pastikan. Demikian. Ada pertanyaan Pak? Ada lagi? Pulang apa lagi kan? Nah, pulang kampung, kemudian ini letupan dalam di kampung, di kota, anak ibunya. Baik, Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan